Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Mengapa kamu dan kakak senior Lu belum pergi seperti yang kita diskusikan? Aku mungkin belum kembali." Dia kemudian melirik Mu Peiling dan tersenyum, "Tapi saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar akan menembus kemacetan Anda begitu cepat. Selama telah memasuki tahap pertengahan formasi inti, aku menerobos secara kebetulan setengah bulan yang lalu berkat pil obat yang Tuan berikan padaku. Itu tidak akan terjadi sebaliknya." Mu Peiling berbicara dengan penuh semangat dan tampak semakin cantik karenanya. Han Li merasakan pikirannya bergetar dan menjadi tenang begitu dia membelai hidungnya. Han Li kemudian dengan santai bertanya, "Apakah masa tinggalmu yang lama dengan senior Lu di Soaring Heavens City ada hubungannya dengan prajurit mantra?" Mu Peiling menggigit bibirnya dan dengan hati-hati berkata, "Tuanku sudah menebaknya. Senior Lu dan aku berencana untuk kembali setelah pameran perdagangan berakhir, tetapi siapa yang mengira bahwa berita tentang invasi prajurit mantra telah menyebar sebelum pameran perdagangan berakhir." Sebagai pembudidaya jiwa baru lahir aliansi Dao Surgawi, dia tidak punya pilihan selain tetap dan menegosiasikan rencana dengan kekuatan lain. "Saya juga tetap tertinggal. Kalau begitu, aku tidak bisa menyalahkanmu. Tapi di mana kakak senior Lu?" Han Li tiba-tiba memasang ekspresi aneh. Mu Peiling dikejutkan oleh pemberhentian mendadak ini. Sebelum dia menyadari apa yang dimaksudkan Han Li, dia tiba-tiba mendengar suara seorang pemuda dari luar gedung, "Rekan Taoismu, apakah kamu di sana? Saya Bai Sujun. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda." Setelah Han Li menyapu indera spiritualnya melewatinya, dia menemukan seorang pemuda formasi inti berdiri di luar batasan gedung. Han Li dengan termenung bertanya, "Siapa ini? Sepertinya Anda sudah punya teman." Begitu Mu Peiling mendengar suara pria itu, wajahnya langsung memucat. Dia buru-buru menjelaskan, "Tuan, tolong jangan salah paham. Orang ini adalah murid dari tetua sekte Puncak Surga. Kami tidak sengaja bertemu beberapa hari yang lalu dan dia telah mengganggu saya tanpa henti sejak itu. Saya sudah mengatakan bahwa saya adalah selir Anda, tetapi orang ini telah mengganggu saya sejak saat itu. Aku akan mengusirnya sekarang." Han Li mengangkat alisnya dan bertanya, "Jadi seperti itu. Apakah saudara senior Lu mengetahui hal ini?" Mu Peiling merasa lega karena Han Li tidak marah dan menjawab dengan napas lega, "Saya sudah berbicara dengan senior Lu tentang masalah ini, tetapi senior Lu sepertinya mengenali sesepuh dari sekte Heaven Peak ini. Dia bahkan tampak agak takut padanya. Untuk saat ini, dia meninggalkanku untuk mengurus diriku sendiri sehubungan dengan masalahnya. Dia sudah menunggu Tuan untuk kembali sebelum menangani masalah ini." Setelah hening sejenak, Han Li dengan dingin tersenyum, "Oh, bukankah sekte Heaven Peak salah satu dari 4 sekte besar dari aliansi Dao yang benar? Tidak heran mengapa senior Lu sangat berhati-hati dalam menangani masalah ini. Namun, pembudidaya formasi inti yang sedikit ini harus cukup berani untuk bertindak dengan tidak hati-hati. Ikuti saya keluar. Mari kita lihat apa yang ingin dilakukan junior ini." Mu Peiling dengan hormat menjawab, "Seperti yang Anda perintahkan, Tuan." Pada saat itu, Han Li turun ke lantai dasar dengan Mu Peiling mengikutinya dari dekat. "Rekan Daoismu, kamu akhirnya." "Yi, senior ini adalah..." Ketika pemuda bernama Bai Sujun melihat seseorang meninggalkan gedung, dia awalnya percaya itu adalah wanita yang dia sukai. Tetapi ketika dia melihat Han Li dengan kultivasinya yang dalam, ekspresinya sangat berubah. Pada saat itu, Mu Peiling mengikuti di belakang Han Li dan berdiri di belakangnya. Ketika pemuda melihat ini, ekspresinya goyah beberapa kali. Ekspresi Han Li menjadi cemberut dan dia berbicara terus terang kepada pemuda itu, "Kamu adalah murid dari sekte Heaven Peak." Menampilkan tipu muslihat yang tidak biasa,
dia mendapatkan kembali ketenangannya setelah hanya beberapa saat bahkan ketika dia menghadapi seorang pembudidaya nas Chainsaw seperti Han Li. Dia kemudian berbicara dengan nada sopan, "Itu benar. Junior ini adalah murid dari tetua sekte Heaven Peak Lu. Mungkinkah Anda Senior Han berbicara? Apa niat Anda datang ke sini? Mengapa Anda mengganggu selir saya tanpa akhir? Anda harus memiliki tujuan lain dalam melakukan tugas tanpa otak seperti itu." Nada keras Han Li telah menyebabkan jejak keheranan muncul dari wajah Mu Peiling. Bai Sujun tersenyum dan dengan fasih berkata, "Senior itu bijaksana. Sebenarnya tuanku ingin bertemu denganmu, tetapi karena tidak ada kabar tentang Han Senior, Junior telah melakukan ini. Namun, saya benar-benar menyukai rekan Daoismu. Jika Senior setuju untuk mengakomodasi saya tidak akan cukup berterima kasih. Tidak cukup berterima kasih padaku. Apa gunanya rasa syukurmu? Jangan terjebak dalam mimpimu. Saya tidak punya kebiasaan memberikan selir saya kepada orang lain. Saya juga tidak memiliki hubungan dengan sekte Heaven Peak Anda, jadi mengapa Anda datang untuk mencari saya?" Han Li menyipitkan matanya dan melirik ke area kosong. Setelah menyipitkan matanya, dia memasang senyum aneh dan tiba-tiba melepaskan tekanan spiritual yang menakjubkan dari tubuhnya. Bai Sujun mundur beberapa langkah dengan ekspresi sangat khawatir. Menahan tekanan dari apa yang tampak seperti gunung besar, kakinya terlipat dan dia jatuh setengah berlutut. Dia buru-buru berusaha melawan, tetapi setelah tubuhnya bergetar beberapa kali, lututnya masih tetap goyah. Saat dia berlutut, siluet putih tiba-tiba muncul di depan Bai Sujun. Dia dengan lembut menepuk bahu Bai Sujun dan tiba-tiba membebaskannya dari tekanan, memungkinkan dia untuk berdiri lagi. Siluet putih adalah pria tua berjubah putih dengan rambut abu-abu muda dan wajah ramah. Saat Han Li memeriksanya, pria tua itu tersenyum padanya dan berkata, "Rekan Taois Han, tolong jangan marah. Murid saya telah melakukan ini atas perintah saya. Bagaimana saya bisa bertemu dengan Anda sebaliknya?" Ketika Han Li melihat lelaki tua itu, tekanan yang keluar dari tubuhnya menghilang dan ekspresinya menjadi tenang. "Siapa dirimu yang terhormat? Dan mengapa Anda ingin melihat saya? Jika saya ingat dengan benar, ini akan menjadi pertama kalinya saya melakukan kontak dengan Anda dan sekte Anda." Hehe, orang tua ini bernama Lu Weiying, dan merupakan sesepuh dari sekte Heaven Peak. Adapun mengapa saya ingin melihat Anda, ini bukan tempat yang nyaman untuk membicarakannya. Jika rekan Taois ingin tahu alasannya, mari kita bertemu nanti malam. Pada saat itu, rekan Taois pasti akan mengetahui detailnya. Tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun, dia melambaikan tangannya dan melemparkan slip batu giok hijau yang sudah dia siapkan untuk Han Li. Han Li tanpa ekspresi melambaikan tangannya dan menangkap slip batu giok dalam kabut biru. Setelah menenggelamkan indera spiritualnya ke dalam slip batu giok, dia menemukan detail lokasi dan berpikir untuk menanyakannya, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, lelaki tua itu sudah memberi hormat padanya dan membawa Bai Sujun pergi. Han Li mengerutkan kening. Dia bertindak agak misterius, tetapi mereka tampaknya salah paham bahwa Han Li telah bersembunyi di Soaring Heaven City selama ini. Han Li menggosok dagunya dan merasa masalah ini agak tidak jelas. Karena itu, dia meninggalkan masalah itu sendiri untuk saat ini dan membawa Mu Peiling kembali ke kediaman. Setelah Han Li memasuki paviliun, dia dengan tenang bertanya, "Di mana Senior Lu saat ini?" Seolah-olah dia telah melemparkan masalah baru-baru ini ke belakang pikirannya. "Saya mendengar bahwa situasi perang sangat buruk dan Senior Lu pergi untuk membahas tindakan balasan dengan kekuatan lain." Han Li dengan tertarik bertanya, "Di mana mereka berdiskusi?" "Itu di aula resmi Soaring Heaven City. Saya mendengar bahwa hanya kultivasi Nas Chainsaw yang berafiliasi dengan negara adidaya yang diizinkan untuk hadir. Apakah tuanku ingin pergi melihatnya?" "Aula resmi.
Han Li mengingat sebuah aula istana besar di pusat kota yang sangat tertutup pembatasan. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana masalah prajurit mantra ditangani. Tunggu di sini dan jangan keluar tanpa izin. Dia pergi ke tempat kakak senior Lu berada. Aula resmi adalah bangunan menjulang yang dibangun di pusat kota, dan sangat mencolok. Terlepas dari hal-hal yang menyangkut hidup atau matinya persatuan 9 bangsa, itu hampir tidak pernah digunakan. Tetapi sekarang Moulan telah memulai serangan lain sejak gencatan senjata mereka 100 tahun yang lalu. Eselon atas dari Persatuan 9 Bangsa tidak menunjukkan keraguan untuk membuka aula ini dan bertemu dengan para kultivator dari kekuatan lain. Lagi pula, dengan invasi sombong dari prajurit mantra Moulan, akan sangat sulit bagi Persatuan 9 Bangsa untuk bertahan melawan mereka sendirian. Ketika Han Li tiba di depan aula resmi, seorang penjaga yang berdiri di depan memperhatikan kultivasi Han Li dan menanyakan namanya sebelum melaporkannya kepada atasannya. Segera, Han Li diberikan izin dan seorang kultivator dengan hormat membawanya ke dalam aula resmi. Tidak bisa dikatakan banyak pembudidaya Nas Chen Sol dalam pertemuan itu, hanya lebih dari selusin, jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan Han Li. Namun, Han Li mengerti bahwa meskipun sejumlah besar pembudidaya Nas Chen Sol yang telah berkumpul di Soaring Heaven City, masing-masing dari mereka tidak perlu hadir secara pribadi. Mereka hanya memiliki perwakilan kekuasaan mereka berdiri di tempat mereka. Adapun kakak senior Lu, dia saat ini sedang duduk di kursi di sebelah kiri. Dia tersenyum ketika dia melihat Han Li. Dekat duduk di sampingnya adalah anak naga api. Terlepas dari lelaki tua berjubah kuning itu, Han Li menemukan yang lain tidak dikenalnya. Setelah melirik pria tua berjubah kuning itu, dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Orang tua ini adalah leluhur Ling Hu dari lembah Maple Kuning. Ketika leluhur Ling Hu melihat Han Li, dia tidak mengungkapkan sedikit pun perubahan ekspresi. Tidak diketahui apakah dia menyembunyikan emosinya dengan kelihayannya yang mendalam atau dia tidak mengenali murid pendirian yayasan masa lalu. Tatapan Han Li beralih ke yang lain di aula. Di tengah aula ada seorang lelaki tua dengan wajah ungu dan seorang wanita cantik berjubah istana. Ketika Han Li menyapu perasaan spiritualnya melewati mereka, hatinya bergetar. Keduanya adalah pembudidaya jiwa yang baru lahir, perwakilan utama dari Persatuan 9 Bangsa. Saat Han Li memeriksa pembudidaya lain di aula, mereka juga memeriksanya. Mayoritas dari mereka terkejut dengan penampilan Han Li saat masih muda. Hampir tidak ada pembudidaya laki-laki yang mengembangkan teknik untuk mempertahankan penampilan awet muda. Tetua Lu Sekte Awan yang melayang memanggil Han Li sambil tersenyum, "Saudara junior Han, Anda akhirnya tiba. Silahkan duduk. Kami sedang berdiskusi dengan Sekte Master Wu tentang invasi Moulan." Anak naga api juga tersenyum dan dengan ramah menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Han Li tersenyum dan memberi hormat kepada para pembudidaya lain di aula sebelum duduk di sebelah senior Lu. Kultivator berwajah ungu mengambil tempat duduk di seberang Han Li dan tersenyum, "Jadi ini adalah rekan Taois Han dari Sekte Awan Hanyut. Saya adalah Wu Peng dari Sekte Daun yang Tercerahkan. Kami baru saja mendengar dari saudara Lu bahwa rekan Daois telah memasuki tahap Nas Chen Sol hanya setelah 200 tahun berkultivasi. Anda benar-benar jenius di antara para pembudidaya di Selatan Surgawi. Mungkin Anda akan bertemu dengan kesuksesan besar di dunia Dao." Meskipun kultivasi Han Li masih lebih rendah dari miliknya, dia tidak berani meremehkan potensi masa depan Han Li. Sekte Master Wu bersikap sopan. "Saya hanya berhasil memasuki tahap Nas Chen Sol karena kebetulan. Saya tidak berani berbicara tentang pencapaian masa depan di Dao besar. Karena Sekte Daun yang Tercerahkan adalah salah satu sekte yang berdiri berdampingan dengan Sekte Pikiran Mengalir di Persatuan 9 Bangsa, Han Li tidak berani menjadi terlalu akrab dengannya dan hanya memberikan tanggapan yang sopan." Saat Han Li berbicara,
Tatapannya jatuh ke wanita paruh baya cantik yang berdiri di samping pria tua itu. Karena lelaki tua berwajah ungu itu adalah master sekte daun yang tercerahkan, wanita cantik ini kemungkinan besar adalah seorang kultivator dari sekte pikiran. Saat Hanli mulai merenung, pria tua berwajah ungu, Wu Peng, menghela nafas dan berkata, ini adalah Lady Qi dari sekte Flowing Mind. Dia akan menangani hal-hal yang berkaitan dengan persatuan 9 bangsa di sisiku. Rekan Taois lainnya adalah, orang tua itu memberi Hanli pengenalan kepada para pembudidaya lain di aula. Ketika leluhur Linghu diperkenalkan, dia hanya memberikan tanggapan singkat. Hati Hanli sedikit gemetar tapi dia hanya mengangguk. Setelah perkenalan selesai, ekspresi Wu Peng menjadi tegang. Rekan Taois Han, Anda datang tepat pada waktunya. Kami saat ini sedang mendiskusikan bagaimana kekuatan besar dari prajurit mantra jauh di luar dugaan kami. Saya sudah mendengar dari Penatua Yu dan yang lainnya bahwa mereka telah menderita kekalahan besar. Bahkan 2 area penting akan mengalami kehancuran formasi besar mereka oleh monster besar yang dikendalikan Moulan. Kami memiliki banyak korban dalam perang melawan Moulan, termasuk bahkan rekan Daois Huan dari sekte Shadowform. Dia akan menjadi kultivator Nas Chen Sol ketiga yang telah binasa. Ada kebutuhan mendesak akan bantuan dari semua kekuatan karena serangan Moulan yang sombong. Senyum dari semua pembudidaya yang hadir telah menghilang begitu Wu Peng berbicara dengan sungguh-sungguh. Suasana suram segera memenuhi aula. Seorang lelaki tua berjubah hijau dengan hidung mancung dan tipis dengan cemberut berkata, Master Sekte Wu, kami sendiri juga memiliki sedikit informasi mengingat kami telah mengirim murid kami sendiri sesuai dengan perjanjian. Namun, kami masih belum memiliki informasi konkret tentang keadaan sebenarnya di balik kekalahan rekan Daois Feng. Bisakah Saudara Wu memberi kami penjelasan rinci tentang masalah ini? Tidak dapat diduga bahwa begitu banyak pembudidaya Nas Chen Sol telah jatuh dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah prajurit mantra kelas tinggi sudah mulai mengambil tindakan? Petik 2. Ketika Hanli mendengar ini, dia melihat orang tua itu lagi. Dari perkenalan Wu Peng, dia adalah seorang penatua dari sekte roh pengendali Dao Iblis. Dia tidak tahu apakah dia memiliki hubungan dengan Liu Yu atau Han Yunzi. Wu Peng menjawab dengan ekspresi aneh, kami masih belum memiliki informasi apakah pembudidaya kelas tinggi mereka bertindak dengan kekuatan penuh atau tidak. Namun, rekan Taois Feng dan rekan Taois Xin diverifikasi telah tewas dalam pertempuran 1 lawan 1. Mereka tidak dikepung. Ketika lelaki tua berjubah hijau itu mendengarnya, dia mengungkapkan kekhawatirannya, tidak mungkin. Bahkan jika mereka dikalahkan oleh prajurit mantra tahap pertengahan Nas Chen Sol, mereka masih bisa melarikan diri untuk hidup mereka. Mungkinkah orang bijak ilahi Moulan sudah mulai bertindak? Sudah mengantisipasi pertanyaannya, Wu Peng dengan mudah berkata, tidak, keduanya hanya prajurit mantra Nas Chen Sol awal. Namun, mereka agak aneh. Tidak hanya teknik roh mereka jauh melampaui apa yang mampu dilakukan oleh prajurit mantra lain dari kelas yang sama. Mereka juga menggunakan harta yang sangat aneh. Sama seperti 2 rekan Daois memanifestasikan jiwa baru lahir mereka setelah kekalahan, mereka terjebak oleh harta ini dan dianggap tidak mampu menggunakan gerakan instan, yang menyebabkan kematian mereka. Petik 2. Pria tua berjubah hijau itu merasakan napasnya menjadi dingin. Dia bertanya dengan sedikit tidak percaya, harta macam apa yang mampu menghentikan gerakan instan Nas Chen Sol? Apakah itu harta karun kuno? Harta karun ajaib? Para pembudidaya yang mendengarkan memiliki ekspresi yang sangat berubah. Alasan mengapa sangat sulit untuk membunuh seorang pembudidaya Nas Chen Sol. Karena betapa mudahnya bagi Nas Chen Sol untuk melarikan diri. Itu menjadi kejutan besar bagi para pembudidaya yang hadir bahwa ada harta yang mampu menahan jiwa yang baru lahir. Murid kami yang menyaksikan pertempuran tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tetapi ketika diaktifkan,
itu sesaat berkedip dengan cahaya merah hitam dan sepertinya tidak dapat diblokir. Selanjutnya, Wu Peng terdiam dengan ekspresi ragu-ragu. Pria tua berjubah hijau dengan sedih berkata, "Rekan Taois Wu, dengan masalah yang telah mencapai sejauh ini, apa yang sulit Anda katakan?" Lady Qi dari Flowing Mind Sect tersenyum dan berbicara atas nama Wu Peng, bukan berarti Brother Wu sulit untuk mengatakannya. Dia hanya ragu-ragu untuk berbicara karena dia merasa bahwa masalahnya tidak pasti. Izinkan saya untuk mengatakannya. Sebagai sesama anggota Persatuan Sembilan Bangsa, wajar baginya untuk membantunya. Han Li menjadi sangat penasaran dengan kata-kata mereka. Lady Qi menghela nafas dan menjelaskan, para murid yang mengamati pertempuran sebelumnya telah mencatat bahwa dua prajurit mantra Nas Chen Sol muncul hampir seolah-olah mereka memberi makan jiwa mereka yang mati dalam pertempuran, terlepas dari apakah jiwa itu milik prajurit mantra atau bukan. Master Sekte Wu menjadi ragu apakah kedua prajurit mantra ini benar-benar manusia, bukannya semacam transformasi sesat. Tapi karena keduanya tidak memancarkan ki iblis dari tubuh mereka, para murid tidak mampu membuat penilaian yang tepat. Ada juga masalah kemunculan tiba-tiba dari binatang buas besar yang menakutkan. Di antara jajaran prajurit mantra, tampaknya ada hubungannya dengan penampilan para prajurit mantra baru ini. Kami menduga bahwa Moulan telah mulai berkolaborasi dengan kekuatan lain. Ini menjelaskan bagaimana mereka dapat menyerang selatan surgawi dalam skala yang begitu luas. Para pembudidaya di aula semua terpana oleh kata-katanya. Leluhur Linghu dengan sungguh-sungguh bertanya, "Bukan manusia?" Nona Qi bermaksud mengatakan bahwa mereka adalah binatang iblis yang berubah. Wu Peng dengan sungguh-sungguh berkata, "Seharusnya begitu. Bahkan jika mereka bukan binatang iblis, mereka mungkin pembudidaya sesat yang mengolah iblis Dao. Jika itu masalahnya, itu akan jauh lebih merepotkan daripada menghadapi binatang iblis yang berubah." Ekspresi Han Li bergerak saat dia perlahan bertanya, "Kapan Master Sekte Wu mendapatkan informasi ini?" Wu Peng berkedip karena terkejut dan memutar-mutar janggutnya yang panjang dengan rasa ingin tahu. Informasi ini berasal dari laporan pertempuran terakhir. Mengapa rekan Daois Han menanyakan ini? Han Li memegang dagunya dan dengan termenung menjawab, "Bukan apa-apa. Saya hanya merasa, apakah prajurit mantra asing ini adalah orang atau setan? Mereka tidak takut mengungkapkan identitas mereka kepada kami. Melihat mereka berani bertindak begitu berani di awal perang ini. Tampaknya Moulan tidak akan mencoba pertempuran lama seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Mereka kemungkinan besar akan menggunakan serangan besar, mencari pertempuran yang menentukan dengan pasukan utama kita. Mungkinkah perubahan besar telah terjadi di dataran Moulan?" Wu Peng dan Lady Qi keduanya saling melirik dengan heran setelah mendengar analisis Han Li. Para pembudidaya lainnya juga menjadi cemberut. Sangat wajar jika mereka memahami apa yang dimaksud Han Li. Di masa lalu, invasi Moulan selalu setiap perang berlangsung bertahun-tahun jika singkat, tetapi puluhan tahun jika berlangsung lama. Setiap kali ini terjadi, kedua belah pihak yang berkonflik selalu menghindari konfrontasi langsung atau kekuatan utama mereka karena itu hanya akan menghasilkan kemenangan besar, dengan sebagian besar kekuatan di kedua belah pihak dimusnahkan. Ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa Moulan terdiri dari banyak suku, karena Selatan Surgawi terdiri dari aliansi besar dari berbagai sekte. Tapi sekarang, Moulan bertindak dengan kekuatan luar biasa, perubahan besar dari invasi mereka sebelumnya. Dengan tambahan dari sage bis yang besar dan prajurit mantra aneh itu, perubahan dari Moulan terlihat jelas. Beberapa saat kemudian, Wu Peng tersenyum pahit dan berbicara dengan nada serius, "Kata-kata saudara Han masuk akal. Sepertinya ada yang tidak beres dengan Moulan, kita tidak boleh ceroboh. Sekte di Selatan Surgawi harus membentuk pasukan kedua untuk membantu Persatuan Sembilan Bangsa untuk melawan mereka. Kalau tidak, Moulan akan menerobos dan menghancurkan kita."
Saya harap Anda rekan Daois akan kembali dengan cepat dan menjelaskan masalah ini kepada sekte Anda. Persatuan Sembilan Bangsa tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi.